Halo, dengan Pak Assalamualaikum. Wibi. Ya, Waalaikumsalam Pak Wibi, ya sudah terdengar di sini. jadi, Silakan, salam kenal ya, ya Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibi Nugraha dari Medan, Sumatera Utara. Kegiatan saya sehari-hari hanya menanam mangrove. Jadi saya lihat foto ini, ya apa ya? Kalau dibilang ngenes ya ngenes gitu ya. Cuma apapun itu, pantai, laut segala macam sangat-sangat berarti. Apapun yang terjadi di hilir akan begitu pula yang terjadi di hulu, begitu pula sebaliknya. Namun ini yang saya lihat ketika ada limbah plastik seperti ini dan teman-teman dari pegiat lingkungan yang peduli dengan sampah membuat kegiatan ini, saya sangat salut gitu ya. Namun kalau kami di mangrove yang terjadi itu Mbak adalah itu di tempat kami ya di Danau Siombak itu hampir setiap hari saya melihat lutung itu nyari makan tuh di sampah-sampah Mbak. Dan hampir setiap hari saya melihat kera itu bongkar apa yang dibuang di sungai untuk mereka makan. Jadi hal-hal seperti ini, ada sampah dengan ada sampan. Ya lokasi kami seperti ini, pekerjaan saya setiap hari seperti ini, identik dengan sampah dan identik dengan sampan. Jadi saya sangat melihat foto ini, aduh, belakangnya indah banget itu kan, ada gunung-gunungnya, ada bukitnya segala macam. Saya nggak tahu ini foto di mana. Tapi kalau melihat pantainya seperti ini, namun saya pribadi tidak akan menyurutkan untuk tetap berbuat untuk alam. Terima kasih. Ada sahabat saya juga, ada sahabat baik saya di sini, ternyata ada Damai Mendrova di sini, ya luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wibi untuk insight-nya ya. Jadi kita kalau misalnya ngelihat ini sampai ke latar belakangnya, background-nya, cerita alur tadi disampaikan soal hulu, hilir, kemana sih sebenarnya, apakah ini akan sangat berdampak negatif atau justru sebenarnya ada dampak positif yang bisa kita ambil, kita nggak pernah tahu. Karena kita hanya merepresentasikan seperti apa sih sebenarnya foto yang saya sediakan gitu ya. Silahkan berimajinasi seperti apa yang kalian ingin ceritakan. Jadi saya nggak mau menutup kemungkinan teman-teman atau menutup inspirasi teman-teman untuk mengekspresikan cerita dari foto ini. Karena kalau misalnya kita cerita, tadi Pak Wibi sampai cerita kalau misalnya saya nggak tahu ini lokasi di mana, saya juga sebenarnya berpikiran dimanapun kita, ketika melihat foto ini itu juga akan menggerakkan kita untuk tetap sebenarnya masih ada loh hal-hal yang perlu kita tangani selama ini, walaupun nggak harus jauh tapi di sekitar kita ternyata ada kayak gitu. Oke. Nah, cerita tentang wildlife nih teman-teman. Kalau misalnya tentang wildlife sebenarnya banyak banget ya yang harus disampaikan gitu ya. Bahkan harapan dari satwa liar pun justru bukan saya yang harusnya bercerita gitu, tapi ada tim lain yang justru bisa lebih clear terkait tentang wildlife-nya ini. Tapi kalau misalnya diminta, kita harus tetap ngejaga ancamannya mereka supaya tidak terlalu mengancam ini potensi-potensi limbah yang dihasilkan gitu ya. Jadi di sini dari WWF pun juga sempat ada cerita terkait dengan parimanta. Teman-teman ada yang udah pernah lihat parimanta belum sih di sini? Oke, Pak Wibi ngangguk-ngangguk, mantap Pak. Saya justru di laut juga belum pernah lihat ini Pak. Tapi saya mendengar cerita, dengar videonya yang ada di WWF gitu ya. Teman-teman banyak sekali akses-akses video yang bisa kita lihat di WWF gitu ya. Cerita tentang wildlife yang ada di laut khususnya, terus ada di forest dan lain-lain. Dan kalau misalnya saya cerita di sini, bahwa mereka juga bahkan sampaikan parimanta ini ternyata tipikal biota yang filter feeder, makannya tuh langsung menyapu makanan lautnya tuh langsung masuk gitu aja, dan ternyata mikroplastik yang ada di dalam lautnya berpotensi untuk mereka konsumsi gitu, dan pada akhirnya itu jadi ancaman untuk teman-teman yang ada di laut kita, biota-biota itu. Dan nggak menutup dari intervention aja
yang cerita-cerita. Iya, sudah kembali rekan-rekan suara saya. Jadi mohon maaf, saya lagi ada 3 device yang ada di depan saya yang bersamaan. Karena tanggung jawab saya harus menyampaikan materi ini, jadi sambil sharing juga bahwa kegiatan-kegiatan wildlife ini yang saya sampaikan tadi nggak hanya tentang Parimanta aja, tapi saya coba kasih insight lagi deh. Next, coba minta tolong Mas Danan. Oke, ini ada dokumentasi dari WWF Indonesia juga bahwa cerita-cerita tentang penyu, tentang paus, tentang hiu, dan biota-biota laut yang ada di sana itu sebenarnya banyak sekali yang mengalami ancaman-ancaman terkait sampah plastik ini. Tapi, notabene, tidak semua biota-biota laut itu mati karena sampah ya, karena plastik aja. Tapi banyak faktor yang harus mereka teliti kembali, ada next step research lagi yang harus mereka teman-teman riset lakukan gitu. Salah satunya dari yang biasa mengadakan kegiatan-kegiatan terkait mammal stranded itu ada teman-teman dari Flying Vet, terus ada dari di WWF Indonesia juga ada Dr. Dwi di sini untuk handle kegiatan-kegiatan terkait mammal stranded, dan banyak banget faktor-faktor. Mungkin di beberapa belakangan cerita ini juga ada banyak paus-paus yang terdampar gitu ya. Ada dan kaitannya semuanya menyampaikan bahwa kena plastik. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, itu kita tuh harus melakukan riset lanjutannya, apakah benar mereka terdampak karena plastik atau memang karena umur atau memang karena mereka tersesat. Itu banyak sekali faktornya, dan teman-teman sebagai teman-teman yang peduli akan wildlife nggak bisa tuh langsung ngejudge bahwa oh mereka karena plastik, oh mereka karena udah tua, oh mereka karena ini. Tapi kita harus baca lagi tuh riset-riset berikutnya, sepertinya mereka kena A, B, C, D, atau E gitu. Dan dari datanya WWF Internasional terkait dengan solving plastic pollution ini, disampaikan nih ada lebih dari 270 spesies yang tercatat dan terdampak langsung. Sementara dari 240-nya itu terkontaminasi tentang plastik. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan setelah itu ketika kita udah mulai tahu nih kondisi-kondisi sampah plastik itu ternyata menjadi salah satu ancaman untuk biota-biota kita yang ada di laut gitu. Dan nggak menutup kemungkinan biota-biota di darat pun bisa menjadi ancaman juga ya terkait plastik ini. Oke, sebelum saya berlanjut ke konsep Plastic Free Ocean Network ini, mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada insight lain nggak sih yang pernah kalian dengar gitu, teman-teman dengar soal biota laut yang terdampar atau apa gitu? Ada 27, berapa orang nih? 21, 31 bahkan. Yuk, mau dong insight teman-teman terkait biota laut yang ada di laut dan ancaman-ancaman mereka tuh sebenarnya apakah hanya cuma plastik aja atau gimana? Ada yang pernah ngelihat hiu mungkin pas diving, atau mungkin pas lagi riset bird watching terus ketemu lumba-lumba gitu lagi ke atas gitu asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi izin untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau nggak salah sekitar 1 bulan lalu saya sedang survei hutan mangrove, dan di kawasan tersebut saya menemukan 1 ekor lumba-lumba, 1 ekor lumba-lumba terdampar mati. Setelah saya bolak-balik, badannya itu ternyata ada luka kayak semacam bekas ini mungkin kayak ditusuk atau apa gitu. Jadi karena jujur saya tentang biota laut saya sangat awam. Jadi saya hanya melihat kasihan gitu. Kalau ini difoto nanti viral, lebih baik saya kubur. Terakhir gali kubur aja gitu. Betul. Namun apakah biota laut yang saya mau tanyakan di sini berhubungan nggak dengan kami di mangrove gitu? Berhubungan tidak dengan kami di mangrove?
sampah dan segala macam. Dan sekedar informasi untuk Mbak narasumber dan ada sahabat saya Damai Mendrova, bahwa saat ini saya sedang menyiapkan 9 pulau di Kabupaten Langkat untuk menjadi areal konservasi host crab. Kalau orang bilang itu belangkas gitu. Ya. Satu-satunya hewan yang darahnya warna biru, itu saya lihat sendiri darahnya warna biru kan gitu. Dan juga kalau untuk di agak pinggirannya itu saat ini sudah saya siapkan lahan untuk konservasi burung elang, dan hari ini ada 7 ekor elang jenis raptor itu yang sudah menetas. Dan juga ada konservasi 25 hektar itu saya siapkan untuk lutung. Dan juga sekedar informasi untuk Mbak, kenapa saya nanam mangrove dari 2002? Karena saya pengen lutung punya rumah. Itu tujuan saya nanam mangrove sampai hari ini. Mulia sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wibi untuk insight-nya. Jadi kalau cerita ada hubungannya nggak sih sebenarnya darat dengan laut, biotanya segala macam? Tentu ada, Pak. Jadi ada ekosistem laut itu ada 3, darat, ada karang, ada mangrove, ada lagi bagian-bagian yang memang mereka terkoneksi satu sama lain ya. Kalau kita sebutnya asosiasi gitu ya. Jadi sebenarnya biota pun mereka juga akan berkoneksi gitu. Dan dalam artian di sini kalau misalnya cerita mangrove lagi, teman-teman Plastic Free Ocean Network dari teman-teman Shining Blue, nanti Mas Danan juga akan sampaikan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan mangrove gitu ya. Karena kalau misalnya di beberapa proyek kita banyak sekali mendapatkan kasus-kasus nih mangrove yang ada itu ternyata memang ada beberapa hal terkait dengan ancaman plastiknya gitu. Dan kita coba untuk kembali lagi prosesnya, apakah kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum sampah-sampah itu masuk. Kalau misalnya belum masuk semuanya, belum ada pencegahannya, apakah kita langsung bisa menyalahkan saja? Kan nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kita lihat lagi proses sebelumnya, ada pencegahannya nggak, ada mitigasinya nggak, ada penanganannya atau seperti apa, kayak gitu. Dan makasih sekali lagi Pak Wibi untuk insight-nya. Dan kalau sedikit saya cerita soal Plastic Free Ocean Network ini, kami bekerja di beberapa target area gitu ya. Kami coba mengembangkannya di beberapa target area. Jadi ada marine tourism destination, makanya tadi saya coba sampilkan bahwa yang belakangnya katanya bagus gambarnya gitu ya, terus di depannya ternyata harus ada ancaman sampah plastiknya gitu. Jadi tempat-tempat lokasi wisata juga menjadi salah satu lokasi target kita. Dan yang kedua ada marine protected area yang notabene banyak sekali spesies-spesies endangered atau misalnya yang sudah dilindungi atau sudah hampir punah, atau misalnya wildlife pun kita coba untuk support di beberapa lokasi area gitu. Dan satu lagi ada di Small Island. Ada di Small Island, kita lihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita support secara voluntary, seperti apa yang bisa dilakukan dengan melakukan citizen science dan mewujudkannya dengan cara teamwork as a volunteer. Jadi kita harus kerjasama, harus kolaborasi dengan banyak pihak, harus menjadi volunteer yang sangat relawan gitu ya, seperti Pak Wibi tadi mulia sekali menanam mangrove untuk biar lutungnya punya tempat tinggal lagi, habitatnya lagi gitu. Dan kadang mengajak teman-teman volunteer ini kita tetap perlu yang namanya guideline dan playbook. Untuk apa, Kak? Untuk supaya teman-teman ini bisa menyampaikan aspirasinya yang pertama ya. Sebenarnya mereka pengen apa sih dari yang mereka harapkan sama PFON ini gitu. Terus mereka tuh sebenarnya bisa dapat apa aja sih gitu. Walaupun mereka volunteer, tapi kita harus tetap punya hak dan kewajiban. Mereka punya apa, kami punya apa, kita bisa berikan apa, seperti itu. Dan playbooknya itu semacam apa aja yang bisa mereka lakukan, ide-ide campaign apa aja yang teman-teman bisa lakukan, dan capacity building dan networking yang tentu saja selama berjalannya mereka join, insya Allah bisa kita berikan gitu ya. Walaupun tidak selalu, tapi kita mengusahakan supaya teman-teman tetap mendapatkan peningkatan kapasitas untuk dirinya mereka masing-masing. Ketika mereka sudah terbentuk, mereka akan mencoba untuk membuat action plan-nya mereka gitu ya, rencana kerjanya mereka seperti apa, campaign collaboration-nya bagaimana untuk ngurangin sampah plastiknya, policy advokasinya bagaimana dengan pemerintah-pemerintahannya atau misalnya dengan sektor swasta, dan yang selanjutnya adalah support lokal di sana secara langsung gitu ya. Yang tadi saya bilang regulasinya bagaimana, terus terkait daerahnya apakah mendukung atau enggak,
masyarakatnya seperti apa. Yang tahu itu adalah teman-teman yang ada di site itu langsung, yang ada di regionalnya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh saya bikin konsep ABCD di sini, terus saya mampir ke tempatnya Pak Wibi gitu tadi ya, kita mampir ke tempat Pak Wibi terus ngubah segala macam, ya kan nggak bisa ya. Jadi mesti harus konsepin secara langsung dari regionalnya masing-masing, kayak gitu. Itu ada foto-foto yang kita biasa temukan gitu dan cara-cara mereka melakukan citizen science tadi. Nah, sebaran tim volunteer PFON ini sekitar ada 11 sampai 13 lokasi yang sudah kita mulai dari 2018, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan harapannya ini bisa berkembang lagi supaya ketika misalnya Mas Danan mampir ke Alor, ada tim PFON, ayo kita support apa gitu. Pak Wibi mampir ke Labuan Bajo, Pak Wibi saya ada di sini gitu ya. Kita support apa nih untuk mangrove di sana, istilah kayak gitu. Atau Mas Fatul Jawad atau Mas Fikri tadi segala macam bisa support campaign collaboration ini gitu. Dan beberapa kolaborasi yang sudah kita lakukan ada di Labuan Bajo, ada di Nusa Penida, ada di Alor, ada di Manado, Makassar, Wakatobi, dan Anambas gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi yang kita juga disupport sama teman-teman dari akademisi, dari Universitas Tribuana, dari El Bajo Politeknik, terus ada Politeknik Wisata Bali gitu ya. Dari teman-teman Trashiro ini baru satu yang dicantumkan. Jadi sebenarnya teman-teman Trashiro ini juga sangat membantu kami untuk melakukan kegiatan Trashiro Alor, Trashiro Bali segala macam. Dan support fundingnya sebenarnya banyak yang bisa kita open funding semuanya. Jadi bisa dari teman-teman WWF itu sangat membantu kami, dari teman-teman Anambas Foundation, dari Yayasan Taka yang support full untuk kegiatan campaign, ada Marine Buddies, Earth Tower, Yayasan Taksu Tridatu, Waste for Change, CTC, sama Bionesia. Jadi kolaborasi ini open. Salah satunya mungkin nanti teman-teman Primali Berdaya gitu ya, ada yang misalnya di Kalimantan, ada yang Paloh, misalnya di Berau atau segala macam. Kita lagi banyak open vacant untuk teman-teman koordinator gitu ya, karena sebelumnya yang sudah ada, tapi kita harus hold dulu sementara, harus kita lanjutkan lagi untuk fokus ke lokasi lain, dan banyak hal yang memang kita bisa supaya teman-teman bisa sama-sama lah kita bareng-bareng kayak gitu. Tadi saya lihat ada chat ya, sebentar coba kita buka. Zen Karate ada cerita juga yang berkaitan dengan satwa laut yang terdampak dengan kegiatan manusia. Mungkin teman-teman familiar dengan satu paus yang dijuluki Blade Runner. Paus yang terluka karena baling-baling kapal kargo dan diduga masih hidup. Hal ini menandakan bahwa sampah bukan hanya faktor satu-satunya mengancam satwa laut. Benar. Jadi yang saya sampaikan tadi, nggak semena-mena semuanya karena sampah ya. Jadi ada banyak faktor yang membuat hal ini terjadi. Nah, ini setelah next slide ini adalah jawabannya. Pas banget pas saya baca. Next slide-nya coba Mas Danan. Nah, teman-teman, ada Mas Danan di sini yang bantu banyak terkait dengan better management practices, kegiatan-kegiatan best practices yang bisa kita lakukan terkait improvement programnya teman-teman dari usaha wisata. Entah itu dari usaha wisata, entah itu dari praktik individual atau kelompok atau community-nya langsung, masyarakat lokalnya langsung yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi kalau misalnya cerita soal tadi gitu ya, tadi dari Mbak siapa nih, kita lihat. Mas Akmal Shandika, cerita soal kena kapal kargo gitu, dan diduga masih hidup. Kalau misalnya kita lihat, berarti kan itu salah satu pelaku usaha gitu ya, yang notabene kita nggak pernah tahu apakah itu wisata atau misalnya memang bisnis atau bagaimana, yang notabene mereka sebenarnya harusnya sudah punya rules, sudah punya aturan yang pasti, yang eksak gitu ya, yang sudah diatur sama pemerintah, bahkan kita juga pasti support untuk hal itu gitu. Dan di sini ada beberapa BMP yang coba WWF susun gitu, karena mungkin dalam artian saya juga harus menyampaikan hal ini karena background saya juga dari WWF. Ada beberapa BMP yang kita punya yang teman-teman nanti bisa akses, kita kasih linknya. Kita kasih linknya juga untuk pengamatan satwa liarnya seperti apa seharusnya. Terus kita kalau misalnya mau diving, mau snorkeling, mau jalan-jalan sebagai traveler itu seperti apa sih harusnya. Terus cara-cara kita ngelola sampah itu bagaimana. Lalu ada juga recreational boot-nya seperti apa, operasionalnya mereka teman-teman dari pelaku usaha wisata itu bagaimana. Sampai ke proses teman-teman bagaimana sih harusnya mendampingi atau mencoba untuk membangun kapabilitas dari teman-teman masyarakat lokal yang khususnya untuk pariwisata. Itu kita coba improve kegiatannya, dan dokumentasi itu atau dokumen-dokumen pembelajarannya teman-teman bisa akses secara umum ya, secara publik, apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakukan gitu.
Dan best practices ini salah satunya yang udah dilakukan gitu ya. Ada yang conserve water, ada yang untuk mengurangi botol-botol plastiknya udah di-cut semuanya, ada yang udah mulai milah sampah, bahkan konsep energi terkait dengan listrik. Gitu. Nah, ini adalah salah satu hal dari project kami juga di WWF Indonesia terkait dengan Signing Blue WWF. Kita ada 3 yang kita coba untuk mengundang teman-teman visit di signingblue.com ini. Ada Blue Partner, Blue Allies, sama Blue Traveler. Jadi kalau misalnya teman-teman punya perusahaan yang berkaitan dengan wisata, itu bisa join ke signingblue.com ini. Nanti detailnya kita akan sambut Mas Danan setelah ini. Dan mungkin kita next dulu, ada satu lagi, ini terkait dengan join our networks-nya, terkait dengan Plastic Free Ocean. Jadi mungkin setelah ini, silahkan dikontak teman-teman, itu bit.ly kontak PFON ini langsung ke nomor saya yang pegang untuk koordinasi PFON-nya secara langsung. Kalau misalnya teman-teman tadi ada lokasi-lokasi regional macam-macam gitu ya, ada 11 lokasi yang bisa kita lihat di sana. Silahkan teman-teman kalau misalnya berkenan untuk join, monggo. Kalau misalnya mau kolaborasi juga silahkan. Kita berterima kasih sekali untuk undangannya, dan setelah ini mungkin Mas Danan akan jelasin lebih detail 3 apa sih Mas Danan, Blue Allies, Blue Partner, sama Blue Traveler itu. Terima kasih. Lanjut ke Mas Danan ya. Oke, Mas Danan sudah open mic. Udah. Halo, halo. Iya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Halo Mas. Ya, oke, mungkin aku jelaskan dulu ya terkait dengan sebentar. Nah, ini. Nah, udah kelihatan belum di layar ya semua? Udah ya? Oke, jadi aku mau ngejelasin secara rinci nih terkait dengan Signing Blue tadi. Apalagi tadi ada info juga dari Mas Akmal Sandika terkait dengan ada nih pelaku usaha satuannya yang dia kena baling-baling kapalnya. Wah, itu kan sangat berbahaya ya. Itu baru satu yang ketahuan. Coba kalau misalnya kita cek lagi, kita ikuti lagi kapalnya itu berapa banyak kira-kira ikan yang satwa yang kena baling-balingnya. Itu kemungkinan bisa banyak kita tahunya, cuman ya tidak terdeteksi oleh kita. Nah, di sanalah peran dari Signing Blue ini. Kita di bagian Blue Allies dan Blue Partner, kita bersama mengedukasi para pelaku usaha nih, pelaku usaha agar mereka lebih sustain, agar mereka lebih memperhatikan terkait dengan better management practice-nya dari Yayasan WWF Indonesia. Apa aja sih itu better management practice-nya WWF Indonesia? Seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Rati tadi, kita ajak dari para pelaku usahanya biar mereka lebih memikirkan terkait dengan pengelolaan limbahnya. Limbahnya, limbah plastik, limbah B3, limbah air laut, limbah air tawarnya, bagaimana caranya mereka mengolahnya itu lagi sebelum mereka buang ke lingkungannya kembali gitu. Lalu terkait dengan lingkungannya, bagaimana sih para pelaku usaha ini biar mereka lebih memperhatikan terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi. Lalu juga ada satwa-satwa laut lainnya yang bisa dijadikan atraksi. Contohnya malah menangkarkan lumba-lumbanya, mereka dijadikan atraksi di kolam renangnya seperti itu. Nah, itu kan sangat melanggar untuk konservasi ya. Mereka diatraksi lalu mereka di dari Signing Blue kita bersama untuk mengedukasi para pelaku usahanya. Nah, mungkin teman-teman jika ada nih yang ketahuan para pelaku usahanya, wah ini nggak benar nih, harus diedukasi bareng dengan WWF, ya nanti diinfo ke saya, atau bisa juga bergabung sebagai traveler. Nah, dari traveler itu nanti fungsinya untuk memberikan informasi orang-orangnya, para pelaku usahanya yang menurut kalian mereka perlu diedukasi lebih lanjut gitu. Di traveler juga kalian bisa menjadikan sebagai champion-champion di kawasan kalian masing-masing. Misalnya kalian nih Mbak Sahda, sangat sustain banget nih keliling-keliling bawa tumbler, benar-benar bawa kit yang lengkap gitu. Nah, itu salah satu gerakan dari Blue Traveler juga. Gitu, kita bisa mengedukasi yang lainnya. Tuh, dan traveler pun sangat open ya dengan siapapun yang boleh join kayak gitu.
Itu untuk dari Shining Blue, mungkin ada pertanyaan dulu dari Shining Blue atau apa, silakan ditanya. Cara bergabungnya, kalau misalnya cara bergabung nanti bisa klik langsung websitenya, kita pendaftarannya secara online. Silakan gabung, kita open dengan siapa saja. Iya, betul. Jadi kita pun teman-teman, apalagi teman-teman ini fokusnya dengan white life ya, dalam artian pasti akan ada perjalanan yang dilakukan, makanya tadi kita coba judulnya soal ekologi, jejak ekologi yang memang pada akhirnya setiap perjalanan pun pasti ada ekologinya dari kita, gitu, jejak dari kita yang memang kalau misalnya mungkin lagi bercoaching atau misalnya mau lagi ada riset, pasti kita bawa bekal yang otomatis akan berpengaruh juga yang dengan kita hasilkan, gitu, entah itu sampah ataupun hal-hal lainnya terkait energi juga bisa kaitannya dengan itu ya. Nah, teman-teman mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau misalnya mau ada diskusi lebih lanjut, silahkan saya kembalikan ke Mbak Ainul dan mungkin berlanjut dengan Bang Damai ya habis ini. Salam kenal Bang Damai, semoga kita bisa kolaborasi juga setelah ini. Baik, terima kasih kepada Kak Ratih atas penyampaian pemaparan materinya mengenai upaya kolaborasi melalui pengurangan jejak ekologi, di mana tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh asal menilai kematian hewan laut yang terdampar, namun dengan analisa terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan ada sesi tanya jawab, di mana teman-teman diperbolehkan untuk bertanya, silahkan untuk raise hand atau melalui kolom chat. Iya, silakan ya. Karena juga tadi kita sambil banyak bertanya, sambil diskusinya juga. Jadi open, siapapun boleh bertanya atau sharing mungkin, silakan. Ada Kak Aditya, ada Kak Sarina, ada Kak Sahda, ada Kak Fikri, ada Mas Haikal. Bisa kalau dipanggil nih langsung ih gitu. Oke, kalau boleh tahu ini dari mana aja nih? Dari semuanya dari Primali atau gimana? Oh iya, silakan Pak Wibi. Monggo. Dipersilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pengen bertanya ke Mbak ya yang di depan saya. Saya sedikit cerita. Dari dulu saya hanya kenal pergerakan lingkungan itu WWF. Saking senangnya dengan WWF itu saya selalu cari baju itu kaos-kaos saya WWF. Kalau senior saya punya saya selalu minta. Dan hari ini pertama kali saya bertemu dengan orang-orang WWF. Jadi sebuah kehormatan bagi saya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dampak dari plastik ketika dijadikan satu bahan? Contohnya di tempat saya, lokasi saya beraktivitas itu danau. Sampahnya lumayan. Saya bikin batu bata. Dan saya bikin konblok. Batu bata dan konblok ukuran standar itu saya membutuhkan 15 kilo plastik yang saya lebur. Dan saya cetak menjadi batu bata ataupun konblok. Dan itu saya bikin hanya sekedar mencoba. Apakah ada dampaknya ketika itu saya jadikan jalan misalnya. Misalkan di daerah saya itu kebetulan saya punya rumah baca. Rumah baca saya itu kalau banjir itu becek. Jadi kalau saya bikin jalan itu dari konblok dari plastik itu, apakah ada dampak terhadap tanahnya itu sendiri? Apakah ada dampak terhadap ikan-ikan yang ada di danau? Apakah ada dampak terhadap kualitas air tawar yang ada di tempat kami? Itu yang pengen saya tanyakan. Karena kalau ada dampak negatif, saya tak lagi mau bikin batu bata dan konblok dari sampah plastik.
Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wibi untuk inovasi yang udah dilakukan gitu ya. Karena begitu banyak inovasi yang masyarakat kita sudah lakukan gitu Pak. Dan semua prosesnya saya rasa akan ada yang terjadi bilang itu benar, itu salah, itu tidak baik, itu sangat baik gitu. Itu pasti ada perjalanan kita membuat suatu inovasi gitu ya. Dan sebelumnya mungkin terima kasih banyak Bapak. Semoga dengan mengenal kami bisa mendapatkan kesan yang baik juga dari WWF ya, karena kita juga merepresentasikan terkait WWF juga. Jadi semoga kita bisa ya untuk silaturahmi berjalan dengan baik dan kegiatan-kegiatan konservasi lainnya pun tentang lingkungan kita bisa sama-sama terus. Dan kalau misalnya menjawab pertanyaan Bapak tadi, saya rasa apapun yang dilakukan ketika itu memberikan impact kepada masyarakat sekitarnya, dalam artian kita kalau misalnya Pak Wibi tadi bilang itu dampaknya gimana, baik atau buruk. Saya harus riset dulu Pak. Nggak bisa tuh ujuk-ujuk saya bilang, Bapak jangan gitu lagi, itu nggak baik gitu. Atau karena banyak faktor yang harus dilihat Pak. Entah itu ketika misalnya kena panas itu ada efeknya apa enggak. Terus kalau misalnya ada hasil-hasil setelah mengelola itu ada bagian yang harus dihasilkan lagi berupa cairan yang dipanaskan misalnya, ternyata itu memberikan efek yang nggak baik, berarti kita harus riset ulang lagi. Nah, jadi saya nggak bisa ngasih jawaban apakah itu baik atau enggak, karena saya pun belum bisa lihat tuh konbloknya Bapak seperti apa gitu ya. Terus danaunya seluas apa, apakah impact-nya ke ikan apa enggak, itu saya belum pasti tahu, karena otomatis saya harus riset ikannya dulu gitu ya. Kita harus bicara terkait dengan data, dan lagi-lagi teman-teman PFON pun ketika mereka campaign, mereka juga harus menyampaikan terkait baseline data mereka. Jadi ketika mereka campaign, mereka nggak bisa sembarangan nggak boleh pakai plastik sama sekali ya gitu. Atau mereka nyampaikan bahwa tiba-tiba mereka sampai bilang kita udah berhasil mengurangi sampah 100% di lokasi A gitu. Datanya mana? Mereka harus punya bukti gitu. Dan pada akhirnya progres terkait dengan baseline data yang harus mereka lakukan, campaign yang mereka harus lakukan itu berdasar semua terkait dengan science. Makanya kita sebut mereka dengan scientific citizen science, dengan sebutan citizen science. Yang notabene citizen siapapun bisa ikutan join terkait dengan scientificnya mereka. Yang pertama kali mereka join pasti kita akan dampingi, kita akan berikan guideline dan playbooknya segala macam. Jadi mungkin inspirasi atau inovasi Pak Wibi itu bisa dilihat tuh Pak jurnalnya terkait, pasti udah banyak inovasi yang melakukan atau menghasilkan hal-hal yang mereuse atau menggantikan dengan bahan-bahan yang baru lagi gitu ya. Bahkan sekarang udah prosesnya udah bukan reduce lagi Pak, tapi udah mulai bentuk baru lagi nih, udah bentuk baru lagi, dan itu ada semua tuh mekanisme prosesnya mereka membentuk itu pasti ada proses-proses scientific yang mereka lakukan. Dan lagi-lagi saya belum bisa menjawab karena otomatis ketika Bapak punya inovasi itu berarti Bapak sudah satu langkah lebih awal dibanding rekan-rekannya gitu ya, karena Bapak sudah punya inovasi yang baru. Dan next step-nya mungkin yang bisa saya sarankan justru ayo Pak dicari jurnalnya itu benar apa enggak. Kalau misalnya itu memang sudah pasti fix, itu bisa kita sampaikan ke Indonesia misalnya gitu. Untuk yang lain-lain tuh pakai itu semua misalnya kayak gitu. Atau bisa juga Bapak mengambil inspirasi dari internet lainnya gitu yang bisa Bapak implementasikan juga di daerah Bapak. Dan ya seperti itu kurang lebihnya untuk impact-nya seperti apa dan lain halnya, dampak-dampaknya otomatis akan berkaitan kayak gitu. Jadi jangan patah semangat Bapak. Saya mungkin ini banyak sekali ya, karena kita coba untuk dampingin teman-teman masyarakat pun ada banyak inovasi yang teman-teman lakukan, ada banyak teman-teman berkolaborasi dengan berbagai komunitas gitu ya, mereka membuat suatu hal yang sebenarnya belum terjadi, terus mereka bikin, habis itu mereka dapat pendanaan dari luar, dari mana, yang pada akhirnya lagi-lagi kita harus sampaikan mereka harus riset dulu sebelum mereka menggaungkan itu gitu. Jadi hati-hati sekali kami untuk menyampaikan bahwa teknologi A ini udah paling bener nih di tempatnya Pak Wibi gitu, teknologi B di tempatnya Mas Danan udah paling bener, jadi kita nggak bisa langsung kayak gitu. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Wibi ya, karena ini ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Wibi. Iya, Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Suci Andiewati Sabola. Izin bertanya, nama saya Suci. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menumbuhkan sikap atau kesadaran masyarakat
untuk tidak membuang sampah plastik lagi ke laut atau pantai, apalagi jika kegiatan adat yang dilakukan masyarakat tersebut. Kak, mau dijawab atau di sini ada pertanyaan kedua? Dilanjutkan dulu pertanyaannya, nanti Oke. dibantu sama Mas Danan ya. Oke, baik. Saya harus ke sebelah sebentar. Pertanyaan selanjutnya, kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap sampah plastik di wilayah pantai tidak semua merata. Apakah ada artikel atau peneliti mengenai sampah plastik ini? Mohon informasinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Suci Andiwati. Nah, saya ingin jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara menumbuhkan sikap atau kesadaran masyarakat? Oke, sebelum kita merefleksikan ke orang lain dulu, sebelum kita ngelihat orang lain, gimana kalau kita refleksi ke diri kita sendiri dulu nih? Kita sebagai masyarakat juga, salah satu bagian dari masyarakat, apakah udah buang sampah dengan baik? Apakah sudah menerapkan pemilahan sampah di rumah kita sendiri? Apakah kita sudah menggunakan tumbler gitu? Apa kita masih beli air minum dalam kemasan? Atau misalnya apa kita masih menggunakan pipet yang sekali pakai gitu? Gitu. Kalau misalnya kita sudah melakukan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa edukasi dulu ke teman-temannya, dan teman-teman pun, misalnya temannya Mbak Suci pun akan langsung sadar, Mbak Suci ternyata sekarang sustain banget ya, ayo kita ikut yuk gerakannya Mbak Suci, siapa tahu kita bisa lebih hemat, lebih banyak, lebih mendukung kesadaran lingkungan gitu. Nah, otomatis dengan adanya gerakan-gerakan dari diri sendiri itu akan berdampak juga ke masyarakat yang lainnya gitu. Jadi awal mulanya kita lihat dulu di diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah selesai, sudah melakukan yang terbaik, lalu kita bisa edukasi yang lainnya gitu. Nggak harus edukasi kita dengan cara menyuruhnya, nggak boleh kayak gitu. Jadi mereka bisa langsung ngelihat kita juga gitu, dengan yang kita lakukan, mereka otomatis akan ngeh juga, wah ternyata kayak gini penting gitu. Nah, yang kedua, kita ketahui bersama, terkait dengan artikel peneliti sampah plastik. Kalau untuk penelitian sudah sangat banyak ya Mbak ya, terkait dengan sampah plastik, bahkan ada juga terkait dengan mikroplastik gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicek dulu nih, maunya lokasi di mana untuk penelitiannya itu, karena nggak merata memang untuk hasilnya. Cuman bisa jadi dengan Mbak Suci membuat penelitian di daerahnya Mbak Suci sendiri, itu bisa banget membantu untuk penulisan dan informasi tambahan terkait dengan plastik di Indonesia gitu. Nanti misalnya Mbak Suci bergerak dengan Plastic Free Ocean Network untuk membuat jurnal, itu bisa banget untuk pendataannya, lalu dipublikasi jurnal ilmiah, itu bisa banget. Begitu. Terkait, silakan saya serahkan kembali ke Mbak Ainul. Oke, mungkin rekan-rekan dari Primali atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, silakan. Kayak dengan PFON atau kegiatan apa aja. Mbak Ratihnya bilang mau ada kegiatan lagi ya setelah ini, dan nggak bisa ikut sampai akhir, kita mau masuk ke sesi foto dulu sama Mbak Ratih dan sertifikat gitu. Kak Akmal boleh tolong? Oke, ini untuk dokumentasi aja, jadi mungkin teman-teman bisa on cam dulu gitu, biar mukanya kelihatan semua, seger-seger. Piagam penghargaannya untuk Mbak Ratih. Dihitung nggak nih Mas? Hitung mundur. Oh, iya. Kita lagi nyari filenya di mana ya.
Nah, ini dia. Oke. Oke, kemudian Kang Fikri kita tambahkan di spotlight. Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Kak Rati. Terima kasih rekan-rekan. Maaf saya nggak bisa ikut full ya, karena harus berlanjut lagi di sini. Sukses untuk Primali Berdaya dan teman-teman tuh, ada Pak Wibi dari Rumah Mangrove, ada dari tadi Mas siapa tuh tadi, Mas Damai, Bang Damai. Sampai ketemu ya. Nanti kalau misalnya gimana-gimana kita collect. Terima kasih Mas Fikri, timnya. Ya, terima kasih juga Mbak Rati. Bang Danan. Mbak Ainul dan Mas Fatul. Seperti kita pernah ketemu Mas Fatul. Tapi di mana ya Mas? Iya, Mbak. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Damai. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, baik. Makasih Mbak Ainul. Kalau di kami, di teman-teman yang dulunya sih namanya Komunitas Menjaga Pantai Barat, 2 tahun belakangan lagi bersemangat untuk membuat Yayasan Menjaga Pantai Barat. Aktivitasnya memang di lingkungan, di sampah, kemudian kampanye perlindungan lingkungan lah, baik di satwa liar maupun tumbuhan macam-macam ya. Kalau kami di Pantai Barat Sumatera Utara ini memang punya punya keberagaman. Jadi kita bersentuhan langsung dengan laut, pesisir, kemudian perkotaan, dan kemudian perbukitan. Itu menjadikan daerah kita ini memang kaya dengan satwa ya. Nah, kalau kembali ke tema yang coba dibuat oleh teman-teman dari Primali, yaitu pengelolaan limbah sampah berkelanjutan, dan kemudian hubungannya dengan kehidupan satwa liar, tentu dari bicara pengalaman di komunitasnya kita di sini, di aktivitas yang kita lakukan, memang kehidupan satwa liar itu memang semakin menjauh ya dari aktivitas dari kehidupan manusia. Satwa liar itu semakin berjarak dengan kehidupan kita. Kalau ingin melihat satwa liar sekarang, ya kita harus ke kebun binatang gitu. Kalau ingin bertemu langsung dan begitu dekat dengan mereka, susah. Kalau di kami di sini misalnya, di tahun 80-an sampai 90-an, orang-orang tua itu masih mau cerita tentang sering kok kelihatan penyu di tepi pantai bertelur misalnya. Sering ketemu dengan orang utan misalnya. Di sini kan ada orang utan Tapanuli yang punya yang sedang populer ya. Itu berada di hutan Batang Toru. Dulunya masyarakat sering ketemu dengan orang utan. Tapi lama-kelamaan kemudian hewan-hewan ini semakin menjauh dari kehidupan, dari aktivitas masyarakat. Ya, artinya tidak hanya soal sampah nih, benar ada tadi yang sebut bahwa tidak hanya sampah, tidak hanya limbah, tapi juga aktivitas kita itu menyebabkan kehidupan satwa liar itu semakin berjarak dari kita. Nah, ini kupikir yang bisa menjadi pembahasan bersama. Kalau soal pengelolaan limbah yang berkelanjutannya, di kami saat ini memang sedang mengembangkan daur ulang sampah dalam bentuk craft ya, di craft. Ada yang pot bunga, ada yang hiasan dinding, ada jam, ada macam-macam. Dan itu berbahan baku dari limbah. Ada limbah plastik, ada limbah kain bekas, baru kemudian kayu-kayu yang terdampar di laut yang selama ini dianggap tidak berguna. Mungkin bagi kebanyakan orang melihat kayu-kayu itu ya sampah, dikumpulin, dibakar. Padahal ternyata punya nilai artistik yang tinggi, dan kemudian kalau diolah, dia bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Nah,
enaknya sih sebenarnya lebih banyak berdiskusi. Kalau Bang Wibi nanti juga bisa membagi pengalamannya tentang mangrove. Halo Bang Wibi, masih ada nggak ya? Halo Bang Wibi. Ini kebanggaan tersendiri nih Bang Wibi bisa join di Zoom meeting ini. Dan saya dihubungi untuk mengisi Zoom ini apa ya? Menjadi semangat baru bagi kami. Karena jujur saja kondisi komunitas-komunitas lokal saat ini memang berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Selain harus berjejaring dengan jejaring-jejaring nasional atau internasional, kita akan mati suri. Tidak hanya di komunitas kita, tidak hanya di yayasan kita, tapi juga di beberapa teman-teman yang ingin berkonsisten mengkampanyekan perlindungan lingkungan. Kemarin kita ketemu dengan adik-adik dari Trust Hero di sini. Jadi mereka juga mengeluhkan aktivitas yang bersentuhan dengan sampah ini memang apa ya? Kadang-kadang jadi bahan ejekan aja, Bang Wibi. Diejek, oh main sampah ini tukang butut atau apa gitu. Karena aksi mereka aksi kutip sampah ya sama seperti yang pernah kita lakukan di komunitas kita. Memang di 2 tahun belakangan aktivitas aksi bersih event ke event tidak kita lakukan. Kita coba stop. Kita mencoba mencari formula yang baru dengan lebih berkonsisten di apa namanya mendorong kesadaran diri. Karena kalau kesadaran dirinya tidak ada ya sama doang. Mau kita kampanyekan seperti apapun, maka limbah akan terus ada. Aksi bersih dilakukan setiap hari pun, kalau kemudian kesadaran kita masing-masing pun tidak ada, sama saja. Jadi memang harus ada perubahan, harus ada yang perubahan apa namanya ya? Kalau Pak Jokowi bilang perubahan mental lah. Mentalnya memang harus dirubah, mulai dari diri sendiri. Kalau boleh mencontohkan misalnya, saya pribadi itu saya perokok. Saya perokok dan setiap hari saya mengumpulkan filter, bahkan di tas saya. Ya, saya harus aku, saya perokok. Tapi bagaimana kemudian aktivitas saya itu tidak menambah sampah, tidak menambah limbah di luar. Filter itu saya ekobrik di rumah. Plastik jajanan anak-anak saya punya anak 4 orang. Anak-anak saya itu, ya kalau dia buang sampah, saya enggak ambil, aku tip. Kesadaran diri ini memang penting. Selain kampanye-kampanye kepada publik, kepada banyak orang, kalau kehidupan pribadi kita, kehidupan diri kita tidak kita manajemen untuk lebih ramah, lebih bertanggung jawab terhadap sampah, bullshit ini semua. Kenapa kemudian di kami itu mencoba beralih dari event ke event? Kenapa? Kita mengevaluasi bahwa event ternyata tanpa kita sadari malah menimbulkan sampah itu juga. Kita mengumpulkan banyak orang, membuat kegiatan, camping demi camping, jalan sana kemari. Tapi ternyata hasil dari kegiatan itu juga memunculkan sampah. Sampah itu tidak dipertanggungjawabkan. Nah, akhirnya kita coba stop dan kemudian mencoba beralih kepada sesuatu yang lebih beresiko ya, lebih tidak populer. Lebih tidak populer kenapa? Karena kita malah mendorong orang demi orang, teman demi teman, person by person. Karena kembali ke yang saya bilang tadi bahwa jika kesadaran diri kita sendiri juga tidak ada, kita cerita tentang harusnya lingkungan ini bagus nih, harusnya sampah. Tapi ternyata pada saat kita duduk merokok, filter rokok kita malah kita buang. Nah ini kan lucu nih. Nah ini yang harus kita rubah. Nah kalau soal satwa liar, memang kalau kami di daerah Pantai Barat ini, kami punya seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kami punya satwa liar yang banyak di sini, banyak jenis, mulai dari penyu, belangkas yang tadi dikonservasi oleh Bang Wibi, di sini juga ada. Kemudian ada orang utan. Kalau yang kita sedang concern di sini itu adalah ada penyu dan kura-kura kaki gajah atau banan coklat. Kita coba
dorong masyarakat untuk kan tidak menangkap, tidak mengkonsumsi, tidak berburu. Walau ya tantangannya memang terkadang masyarakat pertanyaannya, kalau kemudian kita tidak buru, atau kalau misalnya si hewan itu punah, maka dampaknya ke kami apa? Nah, ini mindset yang seperti ini yang memang harus dirubah pelan-pelan di tataran masyarakat, bahwa jika kehidupan liar hilang, dampaknya ke kehidupan kita apa? Kalau penyu punah, manusia dampak terhadap manusia apa? Kalau orang utan tidak ada, dampaknya ke manusia apa? Nah, aku pikir kampanye ini yang harus terus dilanjutkan, yang harus lebih diperluas, tidak hanya di teman-teman Primali, tapi juga pada teman-teman komunitas yang lain. Kupikir itu untuk sementara, Mbak Indul, yang bisa saya sampaikan, karena lebih seru bertanya jawab. Saya tidak punya PPT soalnya. Kalau ke Bang Fatul kemarin aku bilang, saya ini penggiat nih, bukan akademisi. Jadi memang jarang buat PPT, lebih enak berdiskusi dan berbagi pengalaman, kupikir ya, karena ya kolaborasi memang menjadi salah satu syarat untuk mengkampanyekan secara meluas tentang aksi-aksi untuk menjaga lingkungan ini. Karena kalau dilakukan secara perorangan, secara susah. Karena apa yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam sektor lingkungan itu juga mempengaruhi kita. Mungkin begitu, Mbak Ainul. Baik, Kak. Selanjutnya, terima kasih kepada Kak Damai atas ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk kami di siang hari ini. Mungkin Pak Wibi akan menyampaikan sesuatu sebagai perwakilan dari Rumah Mangrove Indonesia. Pak Wibi, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Jadi Iya, Mbak, yang mau saya sampaikan adalah saya nggak pernah ikut Zoom. Dari dulu sampai detik ini saya nggak pernah ikut Zoom. Dikirim link, saya nggak pernah mau ikut. Pertama, saya tidak mau pintar tentang dunia digital. Saya tidak pernah mau pintar. Namun ketika Damai kirim tadi, saya tertarik gitu. Tentang laut. Ini penting juga untuk mangrove. Begitu banyak link-link yang dikirim kawan-kawan kemarin, memang nggak tertarik. Pertama, saya malas untuk pintar di digital kayak gini gitu. Seperti Damai, kami penggiat tingkat tapak gitu. Dan Damai ini adalah salah satu penggiat lingkungan yang sangat saya hormati, sangat saya hargai. Dan juga saya bilang bahwa bagaimana nama besar seorang Damai Mendrova di Medan yang tiba-tiba menghilang, sekian tahun menghilang, tiba-tiba saya ketemu di Tapanuli Tengah dan menjaga pantai barat. Kalau Mbak ke Medan, kenal dengan teman-teman jurnalis dan aktivis, tanya nama Damai Mendrova, kenal semuanya. Tapi kemana dia sekarang? Jadi nggak sengaja saya ketemu beliau itu tahun lalu. Ya kok ada di sini? Jadi salah satu aktivis yang saya anggap jujur tentang hidup lingkungan itu adalah Damai Mendrova. Jadi tak salah kalau dia jadi narasumber di sini. Kami berdua saling menghargai, saling menghormati, Mbak. Jadi apa yang dibilang Bang Damai tentang bahwa Tapanuli Tengah, Pantai Barat itu sangat kaya, luar biasa. Kalau nggak kaya, syuting King Kong nggak di sana, Mbak. Ya, kalau nggak hebat, Tapanuli Tengah, Pantai Barat itu, syuting film King Kong nggak di sana, Mbak. Nggak di Pulau Mursala.
Di Pulau Mursala, Poncan segala macam, Mbak lempar uang 500 perak yang koin kuning, kedalaman itu masih nampak Mbak 500 ini, angka 500-nya itu. Jadi, jadi apa yang dilakukan oleh teman dari nasionalnya komentar Ya, itu ya sangat luar biasa, Mbak. Ketika Bang Damai bilang bahwa banyak teman juga yang harus berkolaborasi ataupun harus tutup karena tak ada di pergerakan ini kalau tak ada dana, Mbak. Yang berjuang mandiri, yang berjuang dengan corporate, yang berjuang dengan kolaborasi dengan NGO, saya tidak pernah mempersalahkan itu. Yang penting jujur dipergunakan untuk alam. Jujur dipergunakan untuk alam. Gitu. Makanya nanti saya bilang sama Bang Damai, jadi apa yang dilakukan Ya Mantap hari ini bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Namun sayangnya Bang Damai selalu menyembunyikan berita tentang dia. Tak mau dipublis. Ini kayak Ya Mantap menyelamatkan penyu segala macam, nggak mau dipublis, nggak mau dikorankan. Jadi saya bingung. Kalau orang-orang kan berharap ini dipublis segala macam begini, cuma kok beliau menghilang gitu. Jadi ya dari sosok beliau saya banyak belajar tentang bagaimana jujur terhadap diri sendiri. Itu yang paling penting. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pegiat lingkungan, jadi aktivis bukan gaya hidup bagi kami di tingkat tapak bagi saya. Kami mengabdi untuk Indonesia dengan cara saya seperti saya menanam mangrove, itulah bakti saya untuk tanah air ini, untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Widi dari Rumah Mangrove Indonesia. Suatu kehormatan bagi kami, Primari Berdaya, telah pertama kali ikut Zoom meeting di acara kami di siang hari ini. Suatu kehormatan. Terima kasih banyak. Nah, ya, dan Mbak Ainul, saya mau komen, saya mau jawab sedikit deh yang disampaikan oleh Bang Wibi. Luar biasa pujian-pujian Bang Wibi ini sebenarnya. Seluar biasanya saya sebenarnya lebih luar biasa Bang Wibi sebenarnya. Bang Wibi itu pegiat yang memang tetap konsen sampai hari ini. Tapi ya benar yang dibilang Bang Wibi bahwa di tingkat tapak semangat menjaga lingkungan itu memang tidak butuh popularitas. Kalau kita mengejar popularitas, kesadaran yang memang sesadar-sadarnya itu nggak akan ketemu, Pak. Kalau kemudian saya itu tidak buang sampah hanya untuk populer misalnya. Ini gunanya apa sih sebenarnya? Saya itu menyelamatkan satwa hanya untuk populer. Berarti kalau kita misalnya diskusi ini tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, kalau saya boleh cerita sedikit Mbak Ainul, Bang Wibi ya. Boleh. Jadi saya pernah, di rumah saya membuat pagar saya itu dari botol plastik. Jadi pagar saya itu ada botol plastik, dalam botol plastik saya isi pasir laut. Jadi saya tata. Seorang bapak saya nanya, untuk apa mendosa? Ya biar botolnya tidak terbuang, Pak. Saya bilang, oh gitu. Lalu kalau terbuang emang kenapa, Pak? Dia bilang gitu. Jadi saya bilang sama beliau, pertama Pak, botol plastik itu dia terurainya lama, bisa sampai 450 tahun. Dan kemudian kalau plastik terpapar matahari, maka dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak baik untuk ozon. Dia bilang 450 tahun ya, udah nggak di situ kita itu, dia bilang begitu. Dalam bahasa Batak tapi dia bilang ya saya menangkap bahwa di 150 tahun ke depan botol plastik itu, dampak dari botol plastik itu tidak akan kita rasakan. Kamu udah mati kita ya kan. Cuman saya jawab ke beliau, iya Pak, benar Pak. Kita memang sudah tidak di situ lagi, mungkin 450 tahun mendatang. Tapi saya punya anak Pak.
Anak saya 4. Anak saya 4, anak saya itu nanti akan menikah dan punya anak-anak lagi. Gue bilang, Bapak juga punya anak. Tetangga-tetangga sini punya anak semua. Artinya apa? Saya bilang ke beliau bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sekarang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Iya. Rasa panas yang kita rasakan sekarang, sampai semua orang sekarang harus punya air conditioner di rumahnya, punya AC di rumah biar dingin gitu ya. Kesalahan-kesalahan dampak yang kita rasakan sekarang, itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, oleh orang-orang tua kita. Masalahnya apakah kita mau mengulanginya? Saya bilang ke beliau, saya tidak mau bertanggung jawab, Pak. Saya tidak ingin anak saya bilang bahwa rasa panas kita rasakan hari ini itu gara-gara bapak saya. Saya bilang gitu. Akhirnya si beliau terdiam dan padahal beliau seorang guru. Aktivitas pekerjaannya adalah guru. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang masih sangat sedikit. Dan untuk apa populer? Iya. Kalau targetnya cuma mau populer, jadi artis aja ya kan. Main YouTube, main Instagram. Dapat duit banyak. Ya, kalau kata Bang Wibi tadi saya adalah aktivis di Medan yang tiba-tiba menghilang, iya. Tiba-tiba menghilang dan kemudian mempatrikan diri untuk menjaga Pantai Barat, walau tantangannya masih sangat banyak. Di Pantai Barat ini, kalau Bang Wibi sering kemari kok, sampah memang masih di mana-mana. Walau memang di beberapa titik kita masih bisa ketemu dengan spot terumbu karang yang memang cantik, masih terawat, masih baik. Seperti yang dibilang Bang Wibi tadi bahwa poin 500 Jatuh ini bisa kelihatan. Benar, itu benar. Silakan jalan-jalan ke daerah kami. Karena saya juga kebetulan seorang pemandu wisata. Saya juga beraktivitas sebagai pemandu wisata. Mungkin itu Mbak Ainul. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah amanah dari Primali Berdaya, yaitu yang ditujukan kepada Kak Damai, boleh juga Kak Wibi, boleh menjawab pertanyaan ini, di mana permasalahan sampah termasuk ke isu kesehatan manusia satwa. Karena masih dalam situasi pandemi, dengan bermunculannya wabah lain seperti penyakit mulut atau kuku, maka kita perlu aware terhadap bahaya yang ditimbulkan sampah pada satwa. Gimana menurut pandangan dari narasumber? Ya. Di kehidupan modern yang serba riuh dengan teknologi hari ini, apa yang nggak terjadi, Mbak? Virus apa yang nggak muncul? Penyakit berevolusi, virus berevolusi. Jadi ya nggak heran kalau satu virus berhasil ditangani, kemudian muncul virus lain. Selain kemudian tanda kutip maaf ya, apakah kemudian virus-virus itu benar-benar virus atau memang virus yang dimunculkan oleh virusnya manusia gitu ya. Tanda kutip kerasa ya. Karena yang pasti gini. Menjaga lingkungan bukankah juga adalah menjaga kesehatan? Sederhana aja saya pikir menjawab. Kalau satu keluarga berhasil menjaga lingkungan di sekitarnya dengan baik dan terus berkomitmen bertanggung jawab terhadap sampahnya, ya kecuali seperti yang saya bilang tadi ya, apakah virus itu dimunculkan oleh virusnya manusia ya? Virusnya manusia mungkin bisa ditangkap teman-teman Primali. Apakah ini adalah cuman isu politik atau apa dan segala macam. Tapi yang pasti kesadaran diri yang paling penting. Virus bisa ditangani juga kemudian kita bisa menjaga setidaknya lingkungan sekitar, keluarga, diri pribadi. Itu Mbak Ainul. Terima kasih Kak Damai. Atau Kak Wibi ada yang ingin disampaikan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Saya hanya mau menyampaikan saja satu pesan hidup. Saya selalu bilang ke ibu, ke keluarga saya di Jakarta. Kebetulan ibu saya di Bogor, saya ke Medan merantau, Mbak. Saya selalu bilang kalau nanti satu saat saya meninggal, tolong jangan dikuburkan di Jakarta atau di Bogor. Saya hanya mau dikuburkan di dalam hutan mangrove yang pernah saya tanam. Dan itu wasiat saya untuk istri. Itu wasiat saya ke istri saya. Dan wasiat saya ke orang tua dan adik-adik dan abang saya di Jakarta. Jangan, saya bilang. Saya hanya minta satu. Suatu saat saya akan pergi, suatu saat saya akan meninggal, tolong kuburkan saya di hutan yang saya tanam. Hutannya nggak apa-apa saya itu. Dan yang kedua adalah pesan hidupnya adalah tanam pohon sebelum pohon ditanam di atas kuburmu. Tanamlah pohon sebelum pohon ditanam di atas kuburmu. Itu yang saya selalu pesankan ke teman-teman. Dan seperti Bang Damai tadi bilang tentang popularitas dan lain-lain, jika menjadi aktivis itu kita cari populernya, ya saya justru sangat takut dengan popularitas, Mbak. Saya sangat takut. Jadi ketika saya berbicara, diberi kesempatan seperti ini, dan saya juga bisa ketemu sahabat saya, Bang Damai Mendrova di Zoom ini, ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain-lain di seluruh Indonesia di Zoom ini, saya sangat berterima kasih. Jika suatu saat berkunjung ke Medan, jangan lupa datang ke tempat kami. Jangan pikirkan nginap di mana. Jangan pikirkan nginap di mana, karena kami punya homestay. Homestay kami di atas danau. Cakep. Kami punya perahu. Bisa jalan-jalan kita menyusuri sungai. Bisa kita nanti jalan-jalan ke museumnya Kota Cina. Museumnya salah satu museum terbaik di dunia. Nah, silakan datang ke Kota Medan, saya akan jemput Anda, saya akan ajak teman-teman main-main di Kota Medan, menikmati betapa indahnya Kota Medan. Dan kita akan jalan-jalan juga ke Tapanuli Tengah gitu, ke tempat yang berdamai. Jadi saya sangat terima kasih dengan Zoom ini, dengan Prima Liberdaya. Saya sangat terima kasih kesempatan ini. Begitu luar biasa bagi saya ketemu teman-teman baru dalam hidup saya. Kata orang banyak teman umurnya tambah. Saya berharap seperti itu. Dan mudah-mudahan dan saya berharap juga Mbak jangan lebih dari 63 gitu. Saya berharap jangan lebih dari 63 karena udah 63 itu udah bonus gitu kan. Cuma itu saja. Salam hormat saya dari Medan Sumatera Utara. Salam hormat saya untuk sahabat saya Damai Mendrova dan tadi Kak Suci ya dan Bang Danan. Tapi tadi Mbak kalau kita sedikit mendengar kalimatnya Bang Danan Jaya kalau nggak salah ya tentang ada atraksi binatang eksploitasi, itu kalimat yang bagi saya sangat mengena di hati saya. Kenapa? Padahal Bang Danan ngomongnya sepintas, tapi saya terjemahkan luar biasa. Anak saya namanya yang pertama itu namanya Langit Biru, anak laki-laki saya. Anak pertama saya namanya Langit Biru, dia bilang kemarin nama adiknya itu yang perempuan namanya Lembayung Senja. Bagus banget. Nah, jadi mereka bilang, Papa itu ada topeng monyet. Kasih uang, jangan. Ambil pisang, saya bilang, kasih pisang. Marah yang punya topeng monyetnya. Gitu. Jadi saya bilang, jangan. Papa kok kita ke Brastagi, ke daerah wisata, kenapa nggak boleh naik kuda? Saya bilang, kakak sini, mau Papa dudukin. Saya bilang gitu. Oh janganlah Pak, berat Papa. Begitu juga, karena nggak bisa ngomong dia. Jadi hal-hal yang dibilang Bang Danan tadi itu sangat berkesan. Seperti itulah mendidik Anda. Seperti Bang Damai bilang, dari keluarga dulu. Bagaimana kita mau berbuat kalau dari keluarga belum beres? Kita perokok, ada Bang Damai tadi. Saya perokok berat. Bedanya dengan Bang Damai masukkan ke ekobrik kan begitu. Dijadikan ekobrik gitu kan. Kalau saya masukin plastik, saya buang juga gitu loh. Berarti kan satu langkah lebih canggih Damai Mendrova. Apalagi tembok rumahnya sudah dibuat dari itu. Jadi apapun yang terjadi hari ini bagi saya adalah begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala diikutkan saya dalam Zoom ini dan saya mengenal sosok-sosok yang hebat di sini. Jadi terima kasih Mbak Ainul, terima kasih, salam hormat saya dan salam kenal saya. Terima kasih. Medan, Horas. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Widi juga kepada Kak Damai. Kalau boleh nambahin Mbak Ainul. Halo Mbak Ainul. Oh iya. Oh iya. Boleh. Jadi
pertanyaan apa namanya ya? Diskusi sederhana sebenarnya begini. Kalau saja semua limbah, semua plastik yang diproduksi oleh pabrik kemudian dipergunakan oleh manusia dan kembali ke pabriknya dalam jumlah yang sama, saya pikir eksploitasi terhadap lingkungan bisa ditekan. Masalahnya sekarang adalah hampir 60% kalau dari data yang pernah saya baca, hampir dari 60% limbah plastik yang dikonsumsi oleh manusia itu jatuhnya malah ke lingkungan. Jatuhnya ke lingkungan. Nah, pelakunya siapa? Dia memang aktivitas manusia. Jadi harus kembali ke diri sendiri. Jika tidak, nggak ada ini semua, Pak. Kita lakukan Zoom meeting sampai ratusan kali pun, kampanye di mana-mana pun, kalau kemudian masing-masing kita tidak sadar, nggak ada gunanya, Mbak. Saya sudah se-ekstrim itu sekarang. Bukan pesimis, tidak. Tapi setidaknya saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Iya, Bertanggung jawab benar. terhadap anak saya. Itu yang paling penting. Ya, Makasih, benar Pak. sekali. Terima kasih kepada Kak Damai dan juga Kak Wibi. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan bagi kami Primali Berdaya. Dan selanjutnya kepada teman-teman, apakah ingin ada yang menyampaikan pertanyaan untuk narasumber yang terakhir di sore hari ini? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya hanya punya satu permohonan ke Primali. Iya. Next, selanjutnya jika ada diskusi tentang lingkungan, saya berharap muncul sosok-sosok baru sebagai narasumber. Anak-anak SMA yang mencintai lingkungan, anak-anak muda yang mencintai lingkungan dengan tulus. Primali adalah jembatan untuk mereka. Primali adalah jembatan untuk mereka bercerita, menunjukkan tentang dirinya, bagaimana anak muda berbuat, bagaimana kami berbuat. Jadi seperti saya, seperti Bang Damai, biarlah kami mengerjakan apa yang sudah kami kerjakan. Tapi biarlah anak-anak muda ini juga mereka bercerita ke teman-temannya bahwa bagaimana kami berjuang, bagaimana kita semua berjuang. Agar banyak anak-anak muda Indonesia kembali mencintai tanah airnya, kembali mengabdi dengan baik untuk Indonesia dengan cara menjaga alam, menjaga lingkungan. Munculkanlah sosok-sosok itu. Jangan mereka muncul ketika ada event, ada award, ada lomba. Jangan kita biasakan mereka dengan hal-hal seperti itu. Ini ada acara, ada lomba hadiahnya segini, muncul sosok baru, jangan. Tetap Mbak, buah pisang itu Mbak, kalau masak pohon lebih asik daripada masak pakai karbit Mbak. Jadi biarlah Primali menjadi jembatan yang menyeberangkan seorang adiknya ke tempatnya dengan aman, dan yakinlah suatu saat ketika adiknya ini berhasil dan selamat, dia akan kembali mengunjungi jembatan ini, dan itu adalah Primali. Terima kasih, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya kepada Kak Wibi untuk turut mengundang anak muda generasi milenial sebagai pembicara. Dan kembali lagi, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Kami tunggu sekitar beberapa menit ke depan. Apakah ada yang bertanya?
mungkin karena belum ada yang bertanya dan emang kita udah ngeliat waktunya sedikit lagi nih, Bang Damai. Iya, nggak apa-apa. Kita langsung ke sesi ini aja kayaknya Bang, ke sesi simbolis buat sertifikat. Kak Akmal boleh dibantu. Teman-teman sekali lagi seperti tadi Mbak Rati untuk dokumentasi biar kelihatan segernya, biar kelihatan gantengnya, cantiknya ya. Oke. Oke, lalu kemudian Kak Fikri. Kita mundur ya. 3, 2, 1. Oke, makasih Bang Damai. Oke, thank you. Silakan Ainul. Sepertinya Ainul lagi ada masalah di koneksi. Mungkin langsung ke Kak Marsha aja nih. Baik, kalau gitu terima kasih banyak kepada para pembicara kita hari ini. Dan mungkin aku mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Gimana teman-teman? Seru banget ya tadi diskusi kita sama para pembicara hari ini. Semoga topik yang tadi telah kita diskusikan dan dibahas sama para pemateri bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sekali lagi, terima kasih banyak kepada Kak Ratih dan timnya tadi, serta Bang Damai, dan tadi kita juga bisa bertemu ya sama Bang Wibi, dan bertukar insight nih tadi, dan bisa berdiskusi bersama. Jadi terima kasih banyak untuk ilmu dan waktunya ya. Dan semoga kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama lagi di lain waktu. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, setelah ini akan ada form feedback yang akan sekaligus kami gunakan sebagai absensi kehadiran teman-teman di acara hari ini. Jadi linknya juga akan kami kirimkan di kolom chat, jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Dan dengan ini, saya Marsha, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Salam.